Pojen lo pacaran mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Abdurrahman dari kelas PJKR 7F, kuliah di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen olahraga, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Untuk poin pertama ada paham olimpik dan gerak olimpik. Yang kedua ada lingkup administrasi dalam olahraga. Yang ketiga ada tata kelola organisasi olahraga. Yang keempat ada lingkup manajemen olahraga. Dan yang kelima ada manajemen kepelatihan. Untuk yang A, paham olimpik dan gerakan olimpik. 1. Prinsip dasar olimpik. Paham olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, jiwa, dan pikiran, dengan memadukan olahraga, budaya, dan pendidikan di dalamnya. Adapun tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayan dari pengembangan manusia yang harmonis, dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai dan terikat dengan pemeliharaan martabat manusia. Selanjutnya poin kedua yaitu gerakan olimpik. Gerakan olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham olimpik modern. Organisasi dan manajemen olahraga harus di bawah kontrol organisasi olahraga yang independen dan diakui oleh IOC. Adapun tujuan dari gerakan olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. Selanjutnya yang ketiga ada IOC sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. IOC adalah suatu organisasi non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss terhitung tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari gerakan olimpik. Berikutnya yang keempat ada struktur gerakan olimpik. Dalam Kongres Internasional di Sorbonne, Prancis tanggal 23 Juni 1894, Baron Pierre de Coubertin memprakarsi untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee atau yang disebut dengan IOC sebagai induk organisasi dari gerakan olimpik. Gerakan olimpik tersebut terdiri dari International Federation IF, National Olympic Committee atau NOC, terus organisasi Committee of the Olympic Committee atau disingkat OCOC. Asosiasi nasional, perkumpulan-perkumpulan olahraga, para atlet, ofisial, dan petugas olahraga lainnya. Berikutnya ada poin yang ke B, yaitu lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Sondang P. Siagian memberikan pengertian administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebenarnya. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah 1. Dua orang atau lebih, 2. Tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, 3. Tugas yang hendak dilaksanakan, dan yang terakhir yaitu peralatan. Dan lingkup administrasi olahraga meliputi yang pertama ada konstitusi olahraga nasional, yang kedua ada tata kelola olahraga, yang ketiga ada tata cara rapat, dan yang terakhir ada manajemen anggaran dan keuangan. Konstitusi organisasi olahraga nasional. Konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Di beberapa negara agar pemerintahnya dapat mendukung olahraga, maka diterbitkan undang-undang olahraga yang merupakan pedoman bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk bertindak. Di Indonesia telah diterbitkan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kekelolaan Nasional. Hal ini menentukan bagaimana olahraga diatur di Indonesia. Untuk poin C yaitu ada tata kelola organisasi olahraga. Terdapat perbedaan antara tata kelola organisasi dengan manajemen organisasi. Pada umumnya, keanggotaan dari dewan bertanggung jawab kepada penata kelola. Presiden, komite eksekutif, staf, dan komite operasional memberikan kontribusi pada manajemen. Berikut beberapa tata kelola organisasi olahraga. Yang pertama ada peranan badan dewan.
Yang kedua ada pertanggungjawaban dan martabat. Yang ketiga ada badan atau board dengan tanggung jawab operasional. Yang keempat ada perencanaan strategi untuk organisasi. Yang kelima ada identifikasi risiko dan manajemen. Yang keenam ada keefektifan manajemen dan pergantian. Yang ketujuh ada komunikasi dengan stakeholder. Yang kedelapan ada kontrol internasional. Dan yang kesembilan ada proses dan informasi. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Yang 11 akuntabilitas dan penanggung-jawaban publik. Yang ke-12 ada organisasi. Yang ke-13 ada peranan komite. Dan yang ke-14 ada peranan presiden. 15 peran sekretaris. 16 ada peran bandara. 17 perselisihan kepentingan. Dan 18 draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. 19 rapat-rapat. Dan 20 ada anggaran dan pengelolaan keuangan. Dan yang untuk poin D, lingkup manajemen olahraga. Menurut Desensi, Kelly, Bratton, dan Beitel 1960, manajemen olahraga adalah setiap kombinasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, penganggaran, pembinaan, dan penilaian di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi organik dari manajemen, yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak ada maka akan menyebabkan matinya suatu organisasi. Yang kedua ada fungsi anorganik dari manajemen, merupakan unsur-unsur pendukung saja seperti telepon, mobil, AC, dan lain-lain. Lalu sumber daya, keterampilan yang sangat bagi administrator olahraga adalah menentukan kebutuhan dan kemudian memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut antara lain: 1. Ada sumber daya manusia. Setiap NOC tergantung pada orang-orang untuk mengisi peran yang dari organisasi. Misalkan administrator, pengumpulan atau penyandang dana, perencanaan, wasit, pelatih, atlet, serta ahli sport medis. Yang kedua ada sumber daya keuangan. Setiap NOC memerlukan bantuan keuangan untuk dapat menjalankan program dan proyeknya. Bantuan keuangan yang cukup menjamin NOC agar dapat memenuhi aspirasinya. Yang ketiga ada sumber daya materi. Sumber daya materi adalah barang-barang yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya praktik administrasi secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas sangat penting untuk memberi perhatian yang seksama pada kebutuhan atlet dan pelatih, seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal yang baik, dan fasilitas alat yang dibutuhkan untuk memadai dan alat lain sebagainya. Lalu pemecahan masalah. Terdapat 6 langkah dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama mengenali dan mendefinisikan masalah. Yang kedua menganalisis dan menjelaskan masalah. Yang ketiga mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat memilih suatu pemecahan. Dan yang kelima menerapkan pemecahan. Dan yang keenam evaluasi. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat berlangsung penuh dengan ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Sangat penting bahwa pimpinan akan pilihan metode yang bersedia untuk pengambilan keputusan. Harap menjadikan perhatian bahwa Anda mengetahui poin-poin berikut. Yang pertama ada apa sebenarnya yang akan Anda putuskan. 2. Siapa yang perlu terlibat. 3. Bagaimana seharusnya mereka terlibat. Dan terakhir ada kapan harus Anda diputuskan. Lalu poin yang ada manajemen kepelatihan. Banyaknya faktor-faktor yang dapat menjadikan seseorang pelatih berhasil, maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memaksimalkan daya guna kepelatihannya. Keterampilan penting bagi pelatih. Yang pertama ada keterampilan teknis, kedua ada keterampilan bersosialisasi, dan yang ketiga adalah keterampilan konsep. Proses mendasari manajemen kepelatihan. Yang pertama ada planning, organizing, ketiga ada leading, dan keempat ada controlling. Dan itulah tadi merupakan penjelasan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.